Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam dan secara teknikal tidak mampu balik kembali, ditutup di atas level 6.800-an. Dan kami ingatkan pemirsa Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar yang merupakan Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas David. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari terakhir perdagangan, ini jelang libur akhir pekan. Di sepanjang perdagangan hari ini cukup menarik kalau kita perhatikan indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam dan kondisi terus berlanjut di perdagangan hari ini, meskipun di perdagangan sebelumnya di menit-menit terakhir jelang penutupan indeks harga saham gabungan sempat ditarik kembali ke atas ke 68. Tapi kondisi berbeda terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda? Ya, kalau indeks sendiri sebenarnya masih konsolidasi, ya, Mas David. Jadi emang kemungkinan ya bisa balik lagi nanti di bawah 6.600, 6.500 lagi, nanti juga akan naik lagi 69. Kenapa? Karena kita masih lihat dari perilaku investor asing ya, karena sekarang ini kan perkembangan krisis perbankan di Amerika juga seperti kita bilang di bulan lalu akan berlanjut lagi nanti di kuartal kedua ini, ya, dan juga akan membatasi juga potensi untuk kenaikan indeks. Ya, kalau dilihat dari sekarang ini kan indeks itu naik kemarin kan dari 6542 sampai dengan 6971. Jadi sekarang ini indeks kita sudah koreksi hampir 240 poin dalam seminggu ini. Jadi kenapa ya? Karena juga dilihat dari investor asing ya. Jadi investor asing untuk yang medium termnya, fund manager medium term masih tetap sell on rally ya. Jadi mereka selalu distribusi ketika indeks kita naik. Dan terbukti dari peaknya net buy asing waktu di bulan November 2022 itu 60 triliun, sekarang tinggal sisa 18 triliun. Jadi ada outflow sekitar asing keluar sekitar 44 triliun. Ini mendorong indeks kita berat untuk tembus sekitar 7.000. Sementara investor lokal dan juga institusi lokal juga kita lihat masih tetap membeli, jadi ini mendorong. Tapi emang cycle-nya sih biasanya wajar ya. Kalau misalnya suatu saham ya, cycle indeks kita naik menjelang dividen, biasanya sih market akan mengalami profit taking. Ini yang terjadi sekarang, contohnya kemarin juga ada Astra hari ini auto reject, nanti juga Senin juga mungkin Astra juga auto reject bawah lagi. Ya, ITMG kemarin juga PTBA ya, ditambah juga saham-saham komoditas karena penurunan harga minyak dan juga ditambah juga penurunan harga batubara. Jadi ini yang mendorong, ini adalah pendorong dari penurunan harga perbankan yang tercatat kita lihat juga Mandiri, BRI, BCA ya, itu tercatat minus 1% ya seminggu ini. Jadi memang penurunan dari perbankan dan juga energi dan juga teknologi hari ini juga butuh koreksi, ini membebani juga kinerja indeks seminggu ini. Dari sisi sentimen Pak Andri, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis point. Memang sesuai dengan ekspektasi pasar, tapi The Fed tampaknya mengisyaratkan tidak ada sinyal dovish ini untuk pertemuan selanjutnya. Apakah ini juga menjadi kekhawatiran krisis perbankan akan semakin dalam? Sementara dari dalam negeri hari ini juga rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, meskipun secara kuartalan ini justru mengalami koreksi begitu. Bagaimana Anda melihat perimbangan dari beberapa sentimen dan dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan? Yang pertama kalau dilihat memang sentimen The Fed-nya sebenarnya sudah didiskon. Market sekarang kalau di kalau di Fed itu kan ada namanya Fed plot ya. Jadi emang Fed rate plot, jadi emang mendikasi untuk target sampai dengan akhir tahun. Yang dilihat market itu sebenarnya bukan karena kenaikan suku bunga cycle yang sudah peak, tapi kapan ya misalnya The Fed akan menurunkan suku bunga. Ini yang tidak diberikan kemarin oleh The Fed Powell. Ya, Fed Powell cuma memberikan kemungkinan akan indikasi untuk pause ya, untuk berhenti kenaikan suku bunganya, tapi tidak memberikan sinyal penurunan suku bunga di tahun ini. Ini juga bad news. Karena apa? Suku bunga Amerika meskipun tetap tinggi, ya, di atas 5,25%. Jadi ini yang mendorong pasar agak kecewa. Ya, akhirnya mereka melakukan profit taking yang di saham, juga di bond, dan juga di komoditas. Ini yang mendorong juga market yang melihat kapan The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi selama The Fed tidak menaikkan suku bunga, saya pikir juga market juga masih akan konsolidasi kecenderungan turun. Untuk dan juga untuk GDP Indonesia pun juga bagus ya, tapi itu kan untuk kuartal pertama ya. Tapi kalau lihat sekarang ini tren harga minyak dan juga tren batubara CPO di April Mei ini kemungkinan akan turun lebih dalam lagi, dan juga gas ya, kemungkinan juga GDP kuartal 2 kemungkinan akan lebih rendah dari kuartal pertama dan dari penerimaan dari migasnya. Ini juga kalau lihat ya
wajar lah ya, biasanya emang kuartal pertama naik, kuartal kedua koreksi. Jadi kalau saya lihat market tidak terlalu pengaruh melihat efek dari GDP untuk hari ini, Mas Devi, karena sudah di diskon ya. Pak Andri, cukup banyak pertanyaan Pak Andri dengan koreksi yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di perdagangan sepekan di awal Mei ini. Apakah memang sell in Mei terjadi atau memang kebetulan dari sisi sentimen ini kurang berpihak sampai sejauh ini sehingga koreksi dalam terjadi begitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari Wall Street-nya sendiri ya, pertama ya globalnya sendiri memang Wall Street-nya sudah overbought ya. Ya, overbought terutama di Nasdaq ya, saham-sahamnya udah naiknya gila-gilaan ya dalam 1 bulan ini. Jadi wajar lah mereka taking. Ditambah yang kedua juga karena juga sell-in Mei juga. Jelas sell-in Mei tidak terlalu parah ya. Itu juga akan rebound lagi di pertengahan sampai dengan akhir bulan. Jadi kalau saya lihat, kenapa? Karena 6.550 sampai 600 saya pikir strong ya. Di situ mungkin fund manager yang tadi saya bilang untuk mid-term view kemungkinan juga akan buyback lagi. Jadi saya pikir juga untuk semester pertama ini atau Mei ini saya pikir juga sell-in Mei ada, cuman tapi untuk khususnya untuk dari awal sampai pertengahan, setelah itu akan rebound lagi. Dan yang kedua juga yang ketiga lihat juga di sini juga saham-saham yang setelah ex dividend yang bikin biang keroknya untuk penurunan ini kan ex dividend. Ya, karena ex dividend. Jadi setelah habis semua, ya saya pikir juga market akan balik lagi. Jadi klik-klik ke fundamental terutama di saham-saham perbankan yang menjadi motornya dan juga dari teknologi. Karena GoTo pun juga yang masih terbesar bobotnya ke indeks itu masih tetap akan bisa naik lagi di atas 110 sampai 120. Jadi masih bisa menahan laju penurunan indeks dari sell off dari ex dividend. Baik, Pak Andri, kita akan coba ulas secara teknikal ini saham-saham yang menjadi pemberat hari ini. Kita ke Astra International terlebih dahulu. Hari ini mengalami auto reject bawah 6,82%, 6150, dan hari ini bertepatan dengan ex dividennya. Yang cukup menarik juga adalah pergerakan saham Astra International ini cukup berbeda dengan saham-saham lain ketika ex dividen mengalami koreksi. Tapi ICE di pre-opening ini juga sudah mengalami koreksi cukup dalam, Pak Andri. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi? Ya, yang pertama kita lihat dulu ya, Astra ini kan tahun ini sudah naik 9% ya. Ya, sebab year to date-nya masih minus 10%. Jadi kalau dilihat emang wajar lah ya. Waktu sebelum rumor ada dividen pun kan masih di harga 5.400, 5.600. Loncat sampai tertinggi kemarin 6.775. Ya sekarang drop pun 6.125, ya saya pikir ini belum bottom ya. Karena harusnya dia boleh drop lagi nanti Senin dan auto reject bawah lagi, ada supportnya paling kuat 5.925 dan juga ada gap di situ intraday-nya di 5.625. Jadi polanya mungkin akan sama seperti kayak ITMG dan juga UNTR ya. UNTR jadi 32.000 sampai drop sampai dengan 24.000. Jadi kalau lihat relasinya harusnya sih dividen ini kemungkinan tidak dapat yang investor yang membeli mengharapkan dividen, saya pikir akan mengalami kerugian ya, karena kebebasan ya rata-rata saham-saham ini yang sudah terjadi seperti di TMG dan juga di NTR. Baik, strategi untuk KSI memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi terutama dari posisi entry level dalam rekomendasi cicil buy dalam hal ini. Dengan potensi masih ada mengalami auto reject bawah, level menarik berapa yang bisa diperhatikan untuk KSI, Pak Andri? Ya, kalau PSI lebih simpel ya, karena kita lihat juga sistem company ini juga anak usahanya UNTR. Ya, UNTR kan sudah drop lebih dari 16% ya. Nah, seminggu ini UNTR udah lebih dari 60%. Jadi artinya Astra pun harusnya lebih dari 10%. Jadi sekarang ini baru 7%, berarti masih ada kemungkinan bagus tadi kita mau collect cicil belinya 5625 sampai dengan 5925. Jadi emang view-nya kalau kita mau dividen itu kan untuk jangka menengah panjang ya. Jadi kalau untuk trading sih seharusnya kemarin di 65.6.700 kelihatan kondisinya teknikalnya sudah overbought ya, sudah jenuh beli, kemungkinan seharusnya trader-trader dan scalper juga harusnya sudah take profit. Tapi kalau untuk view untuk metro saya pikir nggak ada masalah ya, bisa buyback lagi di bawah kan sudah dapat, dia kan sudah mengantongi juga Rp500 nanti pembayarannya di beberapa hari kemudian ya. Gitu Mas David. Baik, entry level yang direkomendasikan Pak Andri dengan masih ada potensi ruang pelemahan untuk Astra International? Ya, tadi saya bilang cicil beli di 5625 juta dan trade gap dan juga di 5925. Baik, dari Astra International kita beralih ke saham lainnya yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita ke komoditas, kita ke MDKA terlebih dahulu.
tadi sempat melemah di 6,96% dan posisi penutupan saya akan coba cek ini untuk MDKA di 3610 di 6,96%, sudah auto reject bawah untuk MDKA. Dari sisi sentimen, ketika dari resesi kembali mengemuka, harga emas mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan biasanya berdampak positif kepada MDKA. Tapi kali ini tampaknya cukup diabaikan, Pak Andri, dari sisi sentimen ini. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi sebenarnya MDK itu bukan cuma emas, ya. Dia punya tembaga, makanya kan namanya kan Merdeka Chopper Gold. Nah, choppernya sendiri sekarang lagi sell off, ya, gimana dia mau naik, nah, gitu. Jadi kondisinya sekarang ini dia supresi dari $4,2 sekarang 3,8. Dia sudah drop selama sebulan ini. Jadi di area bawah sekarang ini choppernya. Jadi kalau dilihat memang teknikalnya sendiri, kalau dari wave-nya sendiri harusnya sih dia koreksi 3. Sekarang masih di 3 dalam 5C ya. Jadi artinya masih ada penurunan lagi. Jadi emang di bawah 3770 low kemarin seharusnya bisa menuju ke low sebelumnya di 35 sampai 3.300. Jadi kalau kita mau beli ya beli di area 3.300 sampai 3.500 karena itu bottomnya wave 5C. Jadi artinya juga harusnya kita antisipasi juga karena terlihat juga jadi chopper pun sama ya kemungkinan akan break low koreksi change. Jadi sama kalau dilihat grafiknya chopper sama MDK ya relatif ya apple to apple ya 11-12. Oke. Ya, dan informasi juga ini PT Merdeka Baterai Material Tbk MBMA, anak dari MDKA, anak usahanya juga koreksi tadi di 6,83%, kemudian juga emiten pendatang baru PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL juga turun hingga 6,96%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para pemirsa Idea Channel. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan dan beberapa data perdagangan lainnya di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas, di mana indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan hanya di 0,82%, karena di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan melemah di atas 1%, dan ditutup di level 6.787,631, belum mampu balik kembali ke atas level 6.800-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.844,027, level tertinggi di 6.851,586, dan level terendah di 6.733,776. Selanjutnya saya akan coba sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat pemirsa posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36 mengalami pelemahan di 1,12%, kemudian Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,09% di 553,284. LQ45 melemah di 1,11%. Kemudian kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, di mana transportasi dan logistik memimpin penguatan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,31%, energi mengalami tekanan yang cukup dalam di 2,49%, industri di 2,25%, tampaknya dikontribusi oleh Astra International, dan barang baku juga melemah di 2,20%. Nah, saya akan coba sampaikan saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. BBRI menguat di 0,49% di 5.176, Bumi menguat di 5,26% di 120 setelah mengalami tekanan yang cukup dalam. Hill menguat di 7,87% di 3.700. Sementara Aces ini menguat di 1,72% di 472. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser, saya akan coba sampaikan. Adaro melemah di 4,45%, 2790. Goto tertekan cukup dalam dan hari ini juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di 2,75% di 106. MDKA baru saja kita bahas 6,96% pelemahan di 3.610, dan UNTR juga melemah di 1,43% di 24.150. Tapi kabar baiknya adalah pelemahan yang terjadi untuk UNTR ini sudah mulai terbatas kalau kita bandingkan dengan pelemahan beberapa waktu lalu, beberapa kali mengalami auto reject bawah. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan melihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan, terutama di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan yang berlangsung sampai sejauh ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Srekar yang merupakan Head of Technical Analis PT BNI Sekuritas. Pak Andri, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke energi terlebih dahulu Pak untuk rangkuman singkat, terutama dari saham-saham pertambangan batubara yang hari ini kembali tampaknya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Indi melemah di 6,93%, Dow juga di atas 6%, Adaro Mineral juga melemah di 6,34%. Dari sisi fundamental, ketika kita menyampingkan dari dividen jumbo yang dibagikan oleh beberapa emiten ini, kinerja PTBA di kuartal pertama tampaknya turun. Adaro juga sudah rilis, meskipun masih dalam profit, tapi profitnya sudah mulai menipis ini. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham pertambangan batubara di antara pelemahan harga komoditas diikuti oleh penurunan kinerja di sepanjang 2023 ini? Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat ya, on energi. Kenapa energi pada sell off, pada auto reject bawah? Yang harus pertama dilihat adalah harga batu baranya. Ya, kalau batu bara sekarang 80, 100, 200 dolar harga sekarang ini, ya wajar lah PTBA harusnya di bawah 3.000. Ya, jadi TMG harusnya di bawah 28.000, 25.000. Ya, Bumi harusnya di bawah 100 rupiah. Ya, Adaro harusnya di bawah 23.200. Kenapa bisa naik ya? Karena kemarin banyak dimanipulasi market banyak rumor untuk menjelang dividen jumbo ya. Jadi ini mendorong ya, makanya saya bilang di bulan lalu pun hati-hati ya, kan call akan crash saham-sahamnya dan terbukti sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini kecenderungan dinaikkan kemarin itu cuma karena isu dari dividen. Dividennya selesai ya, pesta selesai ya, pestanya tinggal bubarannya, dan sekarang ini yang mendorong tetap profit taking. Ya, terjadi ini yang mendorong kenapa saya bilang nanti kuartal 2 ini harusnya sih saham-saham coal akan lebih dalam lagi ya turunnya ya, tanpa dengan pengaruh itu. Kenapa? Karena emang pertama karena dengan harga batubara turun dari $480 per metric ton sekarang tinggal $180, target kita kecapai dan kita harus downgrade lagi karena lihat minyak mungkin bisa di bawah $50 per barrel. Jadi artinya harusnya ya ceritanya untuk saham-saham batubara belum selesai. Contohnya kayak Bumi ya, sejak ini sudah minus 33%, Adaro minus 22%. ADMR minus 43%, Medco pun sama dari oil 11%, energi 13%, dan lain-lain. Jadi artinya apa? Jadi tetap market akan balik lagi ke fundamentalnya. Dilihat kalau terutama di energi, dilihat dari harga komoditasnya. Kalau prediksi kita katakan memang spesialis di komoditas ya, teknikalnya. Jadi emang kita sudah beberapa kali kita call, sudah kita downgrade dan tepat prediksinya kemarin 165, 170, kemarin terendahnya 168 untuk batubara. Dan kita akan downgrade, tapi terpaksa harus kita downgrade lagi ke 130, 150 untuk 1 bulan ke depan. Minyak pun kita downgrade ke 57 sampai $48 per barrel. Jadi kalau minyak kan wajar ya, karena pertarungan antara US dan juga OPEC, lagi bertarung dengan OPEC dan juga Rusia, ternyata 2 kali ini menang di US ya. Ya, kenapa? Karena tidak pengaruh efek cut produksinya 2 kali, ya saya pikir ya memang kita tahu lah apa istilahnya market makernya oil global ini kan US. Jadi artinya juga ini mendorong kurang bagusnya prospek untuk saham-saham energi. Jadi hati-hati untuk saham energi. Dan di kuartal 2 ini akan ada new low yang lebih dalam lagi dibandingkan harga sekarang. Jadi kalaupun ada rebound ya bagus terinya ke pendek saja itu Mas Dev.